Berarti Yesus bukan Kita orang ini Yahudi. bicara apa? Dia bukan orang Yahudi, dia bukan keturunan Yehuda kok. Bapaknya ada emang. Coba matikan dulu musiknya, Pak. Saya nggak tahu orang Kristen ini mikir gimana sih, Pak. Bapak itu katanya orang botak itu cerdas loh. Sekarang saya nggak percaya lagi orang botak itu cerdas loh. Serius loh. Deddy Corbuzier cerdas. Saya suka loh sama orang botak. Bapak menciderai orang botak loh, Pak. Pak, dengar baik-baik ya. Kalau dia orang Yahudi, Yahudi itu kan dari nama Yehuda tuh. Kalau Yahudi menurut Bapak dia orang Judaism atau Yudea, oke lah. Tapi saya nggak tahu dia pernah tinggal di Yudea di mana, kapan. Nah, tunjukkanlah data-datanya. Saya nggak cari tahu lah, belum mencari tahu gitu. Kalau dia dikatakan orang Yahudi, apa hubungannya dia sama Yehuda, Pak? Dia punya hubungan darah sama Yehuda. Maksud saya ditinggal di wilayah Yudea. Oh, kalau itu berarti dia bukan orang Palestina dia, Pak. Ah, gimana sih? Berarti Yesus Orang Yerusalem Palestina. boleh dibilang, ah? Berarti Yesus orang Palestina. Ya kan sekarang negara tempat kalian dia namanya Palestina terus dirampok sama Yerusalem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Hadir di zaman Nabi Muhammad itu bukan Islam secara din, tetapi milah kepada Nabi Muhammad yang melanjutkan agama Islam yang sudah turun dari Nabi Ibrahim, yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Karena semua nabi membawa hanya satu agama Islam, gak ada nabi bawa agama Kristen, gak ada. Kalau Kristen itu dibawa Paulus, kalau Yahudi itu nama etnis, jadi gak ada agama yang lain selain Islam. Tidak ada satupun agama samawi bisa membuktikan bahwa Yahudi itu nama agama, Kristen itu nama agama, gak ada. Satu-satunya nama agama yang sesuai dengan esensi yaitu Islam, dan tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran, inna dinna indallahil Islam. Ya, seperti itu bro. Jadi Islam itu bukan agama yang baru muncul, tetapi agama yang sudah diajarkan bahkan sebelum Adam lahir, sebelum Adam diciptakan. Sistem kepercayaan ini sudah ada di Lauhul Mahfuz, di dalam Torah. Torah itu mengajarkan ajaran Islam. Dan ini milahnya Nabi Musa. Kalau yang diberikan kepada Abraham itu milahnya. Din dan milah itu beda. Din secara keseluruhan, milah itu timelinenya per orang itu ya beda-beda. Contoh, kalau Nabi Musa kepada sukunya disuruh mengkuduskan Sabat, kami hari Jumat. Bukan berarti aturan awalnya itu berbeda, tidak. Sebenarnya awalnya menurut para ulama, Nabi Musa membawa ajaran untuk mensucikan hari Jumat, karena hari Jumatlah manusia pertama kali diciptakan. Nah, tetapi orang Yahudi ingkar, minta kepada Allah supaya diganti menjadi hari Sabtu. Makanya Allah izinkan. Sebenarnya awalnya itu hari Jumat. Nah, artinya sebenarnya di awal-awal semua menghalalkan babi. Oten aja yang pengen banget makan babi. Maka Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu Islam, karena memang mereka penyembah Tuhan yang benar. Secara esensi mereka berserah diri kepada Tuhan, gak mengingkari Tuhan kayak kalian.
dan tidak pernah mengutuk Tuhan seperti kalian. Itu namanya kafir dan tidak pernah menyekutukan Tuhan kayak kalian. Mana pernah Yesus ngajarin Tuhan selain Tuhan yang dia perkenalkan. Itulah esensi Islam. Jadi Islam secara esensial itu dianut oleh Yesus, maka kalian penyembah orang Islam. Gitu. Ya begini Kak, yang saya pelajari itu kan Yesus itu kan orang Yahudi Kak. Siapa bilang dia orang Yahudi? Dia orang mana? Yesus itu anak Maria. Dia tidak punya etnis karena dia tidak punya bapak. Orang kalau punya etnis karena dia punya bapak. Kayak kau orang Batak misalnya, kan dari bapakmu. Mana ada orang nggak punya bapak tiba-tiba punya etnis? Mamanya baru punya etnis. Dia itu tidak punya etnis, makanya dia tidak pernah dipanggil Bani Israel di Quran, tapi dipanggilnya Ibnu Maryam. Karena dia cuma anak seorang perempuan. Memahami orang Yahudi dan orang Arab. Pahami ya, Batak, Yahudi, Arab mengikuti kesukuan atau etnis itu dari bapaknya. Orang kalau kau tanya dia lahir di mana, sampai detik ini pun kalian sebenarnya nggak tahu lahirnya di mana. Itu kandang domba mana, nggak ada kandang domba dalam Bible. Jangankan etnis apa, lahir di mana aja kalian nggak tahu dia di mana. Kalian bilang kandang domba, nggak ada tertulis lahir di kandang domba. Semua itu kan asumsi teologi kalian yang kalian comot dari sebuah penafsiran kemudian. Jadi agama kalian ini agama penafsiran. Nah, kalau dia dikatakan Bani Israel itu dusta yang nyata. Bentar, saya kan menjawab, bro. Nah, kalau Yesus dikatakan Yahudi, apalagi diberikan silsilah, ini penipuan ya, dan penipuan ini ada dalam Bible. Matius 1 ayat 1, Lukas 3:23. Tertulis indah di situ silsilah Yesus. Itu dusta yang nyata. Itu bukan silsilah Yesus, itu silsilah bapak tirinya, nggak ada kaitannya sama Yesus. Jadi dia tidak punya etnis ya, karena dia bukan orang Yahudi, tapi dia adalah anak seorang wanita bernama Maria, makanya dia dipanggil Ibnu Maryam. Silakan. Mereka kan hidup di wilayah Yudea. Saya tinggal di Ternate bukan berarti saya orang Ternate, Pak. Saya tinggal di Malaysia bukan berarti saya orang Malaysia, Pak. Artinya saya numpang di Malaysia. Gimana sih, Pak? Berarti Yesus bukan Kita orang ini Yahudi. bicara apa? Dia bukan orang Yahudi, dia bukan keturunan Yehuda kok. Bapaknya ada emang. Coba matikan dulu musiknya, Pak. Saya nggak tahu orang Kristen ini mikir gimana sih, Pak. Bapak itu katanya orang botak itu cerdas loh. Sekarang saya nggak percaya lagi orang botak itu cerdas loh. Serius loh, Deddy Corbuzier cerdas. Saya suka loh sama orang botak. Bapak menciderai orang botak loh, Pak. Pak, dengar baik-baik ya. Kalau dia orang Yahudi, Yahudi itu kan dari nama Yehuda tuh. Kalau Yahudi menurut Bapak dia orang Judaism atau Yudea, oke lah. Tapi saya nggak tahu dia pernah tinggal di Yudea di mana, kapan. Tunjukkanlah data-datanya. Saya nggak cari tahu lah, belum mencari tahu gitu. Kalau dia dikatakan orang Yahudi, apa hubungannya dia sama Yehuda, Pak? Dia punya hubungan darah sama Yehuda. Maksud saya ditinggal di wilayah Yudea. Oh, kalau itu berarti dia bukan orang Palestina dia, Pak. Gimana sih? Berarti Yesus orang Yerusalem Palestina. boleh dibilang. Berarti Yesus orang Filistin. Ya kan sekarang negara tempat kalian dia namanya Palestina terus dirampok sama Yerusalem ya Israel kan? Gimana sih, Pak? Masa Bapak nggak tahu sejarah sih? Sebelum orang-orang Yahudi yang dihabisi sama Hitler kabur ke Palestina, kok geleng-geleng gini? Bapak nggak pernah baca sejarah nih geleng-geleng gini? Pak, gini loh, Pak. Kita kalau nggak terima dengan jawaban orang, minimal kita tahu mana benar mana salah nih, Pak. Ini Bapak nggak tahu benar mana salah tapi geleng-geleng nggak terima gitu loh. Makanya saya ragu nih, orang botak tuh semua cerdas loh jadinya. Kalau Bapak mau mengatakan Yesus orang Eropa, nggak apa-apa. Saya nggak terima. Dia dikatakan orang Saya nggak ada Eropa. bilang. Saya nggak ada. Makanya sekarang saya tanya, dia orang apa? Yahudi. Ada daerah namanya Yahudi. Ada orang Yahudi ada zaman itu. Saya nanya daerah, Pak. Kalau orang Yahudi, anak Yehuda saya tahu. Yang saya tanya ada daerah namanya Yahudi. Wilayah Yudea. Ya Orang Yudea, Yahudi. Pak. Judea, Pak. Bukan Yahudi, Pak. Gimana sih, Pak? Nih, Apa ini mereka? Judea sama Yahudi aja nggak bisa bedain. Yehuda Sebentar. itu adalah nama salah satu dari anaknya Yakub. Bentar, Pak. Saya ada telepon dulu. Bentar ya. Bentar. Telepon dulu. Bentar. Berarti saya Bang minta tanggapan Bentar. Iya. Bentar. Iya, Saya iya. diajarkan salah. Enggak, bukan ini, Pak. Pak, saya nggak tahu. Bentar. Sebentar ada telepon tadi ya. Bentar. Iya. Pak Yeskiel, saya menyatakan memang Oten diajarkan salah dari dulu. Contoh, diajarkan Yesus Tuhan itu salah. Diajarkan Bible firman Tuhan itu salah. Jangankan Bukan putra itu. Yudea atau Yehudi, Pak. Kan itu. Saya bertanya dia orang Apa? Yahudi atau bukan? Kalau bukan orang mana dia? Kan saya bilang kalian memang udah salah dari awal. Yang ngajarin kalian orang yang salah dan keliru. Jangankan kalian, kitab kalian aja tuh keliru, Pak. Contoh, menurut Oke. anggapan orang
orang, dia diam dulu, jangan ganggu lah. Kalau dalam Lukas pasal 3 nomor 23 ada tertulis begini, menurut anggapan orang dia itu adalah anak Yusuf, anak Eli, anak itu, anak ini. Pertanyaan saya, anggapan orang dalam kitab Lukas pasal 323 itu anggapan benar atau anggapan keliru, Pak? Enggak, gini aja Kak, langsung ke poin aja. Yesus orang mana? Saya bingung dengan orang Kristen dikasih cara pinter. Pak, Bapak itu botak loh. Orang botak itu rata-rata cerdas. Jangan kecewakan saya lah, Pak. Itu musik juga Singkat aja, musik Kak. tuh. Saya Singkat aja, mengajak singkat Bapak aja. berpikir. Ini room tempat orang berpikir. Kan Bapak bilang bahwa Yesus orang Yahudi. Saya tanya, kenapa Bapak katakan dia orang Yahudi? Apa alasannya? Silakan Bapak jawab. Alasan Bapak bilang dia orang Yahudi kenapa? Hidup di wilayah Yudea bersama orang Berarti Yahudi. kalau ada orang tinggal di suatu daerah, dia pasti orang itu gitu. Dia dari kecilnya di situ kayak saya kan. Sebentar, saya orang keturunan tinggal di Kalimantan. Musiknya dari matikan kecil. dulu, Pak. Musiknya matikan dulu. Musiknya matikan dulu, Pak. Ganggu musiknya. Jadi menurut Bapak ini cepat aja jawab. Saya orang NTT tinggal di Jawa. Sekarang saya namanya adalah orang Jawa. Dari Nazaret. Dia bukan orang Yahudi dari etnis karena dia tidak punya etnis Yahudi, Pak. Kenapa? Karena bapaknya tidak ada. Yahudi itu kan nama orang, Pak. Nama etnis kemudian, Pak. Ngerti nggak sih, Pak? Gitu. Berarti saya diajarkan salah selama ini. Ya nggak tahu lah urusan Bapak. Apa yang Bapak salah? Maka tanya saya, Yesus anak Yusuf bukan? Bukan. Ya udah, itu bohong nggak berarti mengatakan Yesus anak Yusuf? Bohong. Lalu yang mengatakan kita Bapak bohong, saya atau Bapak? Secara doktrin dia lahir di kandang domba. Itu sebenarnya. Jadi tempat kelahiran Yesus, jangankan tempat kelahirannya, makam dia aja di dalam internal Kristen masih bersilang sengketa pendapatnya. Katolik, Protestan tuh beda. Ada yang di apa namanya di Gua Batu, ada yang dekat yang gereja besar sekarang itu. Bahkan baru-baru kemarin ditemukan di Talpiot. Jadi masih banyak perbedaan pendapat terkait tentang Yesus ini keeksistensinya pernah ada tuh masih banyak silang sengketa gitu. Nah, tapi Bapak sebagai Kristen tentu diajarkan doktrin-doktrin yang menguntungkan ajaran Bapak. Saya paham itu.
Tapi berikan argumen dari hasil pembelajaran Bapak yang betul-betul Bapak pelajari, bukan dari oh pokoknya selama ini saya taunya pokoknya itu kita udah nggak bisa diskusi kalau itu. Itu namanya kita memaksakan paradigma begitu. Ya kan namanya kita di sini edukasi, ya panjang lah Pak. Nanti saya panjang kakak marah lagi. Bapak panjang ngaco ya marah lah, tapi kalau Bapak panjang seperti saya ada isinya nggak apa-apa. Saya ada isi dari tadi. Ini kak. Siapa? Jadi Bapak udah simpulannya salah Yesus dari itu tadi. yang mana salah? Yang Ya, mana oke. salah? Tadi Bapak bilang dia adalah secara etnis orang Yahudi. Terus Bapak bilang berarti Bapak orang Cina. Gimana Sebentar, ya, saya jelas Pak? dulu. Pusing. Saya ulangi ya. Yesus itu secara etnis maupun tempat tinggal ia adalah seorang Yahudi. Kakak bisa baca di dalam Yohanes ayat 4 Yohanes 4 ayat 9. Langsung saya baca. Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku? Kata seorang perempuan Samaria. Itu di dalam Alkitab. Saya jelas nggak panjang lebar kemana-mana ini. Sekarang pertanyaan saya ke kakak, apakah Yesus orang Yahudi atau bukan? Udah itu aja. Orang Yahudi kalau dalam konteks sosial dia tinggal di lingkungan orang Yahudi benar. Tapi dia bukan keturunan Yehuda, keturunan Daud bukan, karena dia tidak punya bapak. Maaf, Nah, saya nggak bisa. kalau secara silsilah genealogi dia bukan orang Yahudi. Tapi kalau dalam ranah etnik artinya konteks sosial dia tinggal bersama-sama Yahudi, ya oke, saya akui ya. Karena memang dia diutus untuk bukan Yahudi Pak, Bani Israel. Karena dia diutus untuk kaumnya yaitu Bani Israel. Kalau Yahudi itu hanya spesifik untuk keturunan Yehuda aja. Bapak harus tahu orang keturunan Yakub itu bukan cuma dari jalur Yahuda aja Pak, tapi juga dari keturunan Yusuf, Simeon, Lewi. Banyak, ada 12 suku. Maka mereka tidak bisa dikatakan Yahudi semua, karena nggak gini, tidak semua logi di dalam Yudai manusia. Itu Al-Qur'an yang mengajarkan. Tapi kalau yang dimaksud artinya dari genealogi, silsilah keturunan, tidak. Dia bukan orang Yahudi karena dia nggak ada kaitannya dengan Yehuda. Maka kalau Bapak pandangannya sama seperti Islam, maka Yesus bukanlah keturunan pezina. Tapi kalau Bapak jadi Kristen, Bapak sama saja menuduh Yesus keturunan para pezina. Kenapa? Karena silsilah Daud. Oke, Daud itu nenek moyang Yesus nggak dalam silsilah Yesus di kitab Bapak? Dia pezina bukan? Bukan. Hah? Jadi ngambil bini orang itu bukan berzina Pak? Sebentar, kakak bilang siapa yang pejinah tadi? Keturunan pejinah. Nenek moyang Yesus kan para pejina rata-rata Rahab. Rahab itu pesundal Pak. Daud itu ngambil bini orang Pak. Yehuda itu meniduri menantu sampai punya anak. Jadi hasil anak Yehuda itu bukan hasil perkawinan halal dengan perempuan istrinya, bukan. Anak keturunan Yehuda itu lahir karena dia pergi ke tempat prostitusi. Bapak nggak tahu cerita Yehuda dengan Tamar ya? Dia waktu itu udah, maaf ya dalam bahasa kasarnya itu sange, sorry, birahi ya. Dia keturunan pezina karena dia tidak punya nenek moyang. Nah, si Yehuda ini sange orangnya. Maaf ya, mungkin kalian yang masih muda tahu arti ini. Birahi ya, birahi. Terus tiba-tiba karena ingin melampiaskan syahwatnya Pak,
Karena dia nggak punya istri, pergilah dia ke tempat khusus untuk melampiaskan syahwat, ke tempat prostitusi, bukan yang online ya, waktu itu belum ada online. Setelah itu Pak, dia melihat seorang wanita bertelekung di jalan, di pinggir jalan. Nah, diajaklah sedikit diajak begitu. Sampailah Hamidah, si wanita ini namanya si Tamar. Nah, itulah nenek moyang Yesus dalam pandangan kekristenan, karena dianggap keturunan Yehuda. Kalau Bapak jadi Islam, sama saja mengatakan Yeshua itu hasil dari suci, karena tidak ada tersentuh oleh darah dan dari dagingnya orang-orang pezina. Nah, kalau jadi Islam, karena dalam Islam sendiri Nabi Daud nggak pernah berzina. Tapi kami tidak diceritakan Yehuda ya. Dalam Islam, Nabi Daud itu maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Di Oten, di agamanya teman-teman Kristen, bahkan Tuhan sendiri mengambilkan istri orang untuk disigap. Ngeri kan Pak? Nah, itulah ajaran teman-teman semua. Bapak udah pernah diajarin pendeta ini? Enggak. Masya Allah, beruntung Bapak masuk di koma saya. Akhirnya Bapak tahu kenyataan dalam Bible. Di dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Silakan Bapak buka kalau nggak percaya. Buka 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ya, Bapak cari dulu aja nggak apa-apa ayatnya. Ya. Ya, di dalam itu saya bacakan bunyinya begini, ya. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Hohe. Makanya dikatakan dalam kitab Bapak, Nabi Daud itu punya gundik. Nah, belum lagi Yehuda dengan Tamar. Lah, Abraham punya gundik, Daud punya gundik di kitab Bapak. Bapak nggak tahu lagi ayat ini. Masya Allah, ini saya tunjukin nih. Luar biasa ya Bunda Gembala ini ya. Bunda Gembala ternyata ada manfaatnya juga di sore hari ini, memberikan edukasi kepada Bapak. Hancur sekali kitab Bapak memang, makanya saya nggak mau jadi Kristen. Bahaya kitab Bapak ini loh. Kalau dibaca anak kecil nanti jadi... Jangan dulu, Bapak berpikir dulu. Kalau Bapak sudah berpikir, baru bisa jadi Islam. Kalau Bapak nggak berpikir, berarti saya nggak boleh masuk Islam ya? Bukan nggak boleh, saya bilang jangan dulu, saya injili dulu. Kasih kesempatan saya berpahala dulu ya. Mau tanggung jawab? Nggak mau, ya udah Islam aja. Kalau Bapak takut, ini bentar saya kasih datanya dulu ya. Ya nggak mau lah, saya menjawab aja Pak, nanggung nggak mau. Nih ya. Ini ada komentar teman-teman Muslim di bawah nih. Nggak usah dipikirkan teman-teman Muslim. Ya. Nggak, jangan dipikirkan teman Muslim. Mereka itu bukan melarang Bapak masuk Islam, tapi gini Pak, agama itu bukan untuk dimain-mainkan. Saya ngelarang Bapak sekarang, nanti boleh kalau Bapak sudah berpikir, sudah tahu yang benar mana yang salah. Jangan itu diperdebatkan. Nanti malam saya mati gimana? Kita mau tanggung jawab. Nanti abis ini 2 jam lagi Bapak syahadat selesai. Ini kita lihat dulu nih gundik ya. Kita lihat nih ya teman-teman ya, bahwa Nabi Ibrahim di dalam Bible dikatakan nih, semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundiknya. Oke, Bapak catat kalau perlu ya, nanti tanya sama pendeta ya Pak. Nih, Bapak jangan ketawain Bible. Ini kitabnya saudara kita Kristen, nanti mereka tersinggung. Oke, nih. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Apa kata Tuhan? Peranakan anak-anak sundul, disuruh berzina Pak. Astagfirullahaladzim, ini fitnah besar sih kepada Nabi Hosea, nggak mungkin sih. Ngeri Pak, saya merinding Pak. Germeng-meng lubang hidung saya karena saking merindingnya nabi-nabi kita difitnah. Nabi Daud dibilang ngambil bini orang, astagfirullah. Makanya saya nggak mau jadi Kristen, jadi berdosa kita. Gimana? Asyhadu. Jangan main-main Pak, nggak boleh, dosa nanti. Belum cuman itu Pak, bahkan Yesus dikatakan terkutuk. Yang lebih parah tuh Yesus dikatakan terkutuk.
Karena kutukanlah Yesus menghapus kutukan salib itu. Itu menurut saya tahu surat itu. Bukan. Tulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Nggak ada kata-kata dia menghapus kutuk, kemudian dia tidak terkutuk. Yang tertulis itu adalah dia menjadi kutuk. Iya, kutuk kepada manusia jadi terhapus menurut Paulus, tetapi kutuk itu dipindahkan kepada Yesus yang kemudian akhirnya dia menjadi terkutuk. Inilah kenapa saya katakan, kenapa saudara Kristen itu dosanya besar sekali pada saat bersamaan mengatakan bahwa Tuhan yang mulia, tapi mempercayai Tuhannya pada saat itu terkutuk karena kalian. Setuju? Setuju, karena kalau tidak dia akan mencuri lagi. Bahkan berarti saya setuju melihat ya? sendiri, setujulah. Saya sendiri yang akan potong. Nabi saya ajarkan gitu. Seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Kenapa? Kalau saya tidak potong tangan anak saya ketika dia mencuri, Pak, tetap dia akan mendapatkan kafarat. Kafarat apa salah satunya? Penyakit. Tangannya buntung ya, Pak, tapi dosanya telah terhapus. Tapi ketika tangannya normal, ya, tangannya normal, tapi nanti kafaratnya adalah sakit kanker, sakit lambung, tukak lambung, itu pasti karena di Islam menganut bahwa Tuhan itu tetap adil, hukuman tetap berjalan kecuali anakku bertobat, memperbaiki, itu urusan Allah. Ada dalilnya, Pak. Saya punya dalilnya tuh. Tapi hukum hudud, dan saya tanya dulu, "Nak, kamu mencuri kenapa?" "Saya mencuri memang saya pengen mencuri aja." "Oh, itu baru jahat." Tapi kalau, "Bu, maaf saya lapar mencuri," saya tidak boleh potong tangannya. Umar Ibnu Khattab pernah ajarkan dulu begitu. Dulu waktu Umar Ibnu Khattab mengetahui ada orang mencuri di zaman beliau menjadi khalifah, beliau tidak potong tangannya. Kenapa? Karena orang itu mencuri pada saat paceklik, pada saat orang sedang kesulitan. Artinya dia tidak punya nawaitu yang jahat, tapi dia mencuri karena keterpaksaan. Bahkan jangankan mencuri, membun-bun aja kalau terpaksa dia nggak berdosa. Kenapa? Dia mungkin mau diperkodok orang jadi nggak sengaja membun-bun, dia nggak berdosa lah, kecuali dia punya niat. Kenapa dalam Islam itu perbuatan itu tergantung niat. Di Eropa menganut hukum Islam loh. Kalau di sini kalau mencuri apa namanya, karena makan itu, karena makanan nggak diapa-apain loh. Iya, karena dalam Islam itu innama a'malu binniat. Segala sesuatu perbuatan itu dilihat dari niatnya. Makanya ada pengadilan. Bapak pernah dengar nggak di pengadilan di Indonesia ini ada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja? Dan pembunuhan berencana. Nah, mana yang lebih berat hukumnya? Pembunuhan sengaja, pembunuhan berencana, atau pembunuhan tidak sengaja? Pembunuhan berencana. Nah, istilah ini dalam ranah hukum adalah mens rea atau niat para pelakunya, motifnya gitu loh. Makanya ternyata di dunia ini ajaran Islam itu dianut. Di mana-mana ada istilah mens rea, hukum internasional ada mens rea namanya. Dan Islam itu ajarkan di tahun 1400 tahun lalu. Kalau di Kristen kan nggak boleh lawan orang jahat apapun kejahatannya kan. Ya. Nah gitu, Pak. Ribut sih. Salah, Pak. Banyak perubahan. Soalnya kakak Ada, ya, Pak, tapi kata Imam berkesempatan Syafi'i gini, kita Pak. juga. Ya, kata Imam Syafi'i, ulama kami bilang gini, Pak. Kalau kau tidak bisa sabar menghadapi sakitnya mencari ilmu, maka tanggunglah pahitnya kebodohan. Kurang lebih begitulah. Tanggunglah pahitnya Saya belajar kebodohan. semua, Kak. Saya belajar semua. Belajar apa, Bapak? Diskusinya Saya ini, juga Pak. belajar Muslim juga. Cuma belum menerima
Nabi itu dari Tuhan begitu, gitu Kak. Oh ya nggak apa-apa. Namanya manusia ada proses. Kalau Bapak bisa membantah Nabi Muhammad dari Tuhan ya bagus, jadikan jurnal. Saya malah nunggu. Misal nih, atau mungkin gini deh sebelum Bapak turun, apa alasan Bapak tidak ini orang? Saya nggak berani bilang. Berzina. Oh nggak berani. Nanti Ya? saya menista. Pertama, bukan beropini. Opini itu dilindungi oleh undang-undang kecuali opininya menggiring opini atau Intinya saya nggak berani karena itu. ya udah nggak apa-apa lah. Padahal di dalam diri Jadi Bapak saya ada Tuhan digeruduk. sih, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal di dalam diri Bapak ada Tuhan, Tuhannya udah 3, tetap aja takut, nggak apa-apa lah. Disuruh pikul salib nggak berani juga ya Bapak ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke Kak, saya aja turun. Iya. Tapi luar biasa ada banyak berubah ya. Mudah-mudahan perubahannya semakin positif, bisa diskusi. Karena kemarin waktu naik beberapa waktu lalu tuh agak sedikit apa gitu. Kakak Motong-motong. banyak ngomongnya kemarin. Kebanyakan ngomong. Sekarang sekali, juga jadi banyak saya nggak ngomong bisa kok. ngomong. Enggak lah. Iya, Saya banyak makanya ngomong, ini memang lebih saya banyak setiap hari lagi. pasti banyak ngomong. Makanya saya ini memang seorang bunda gembala, Bang. Tapi udah nanti Kak, yang saya terakhir, omongkan itu semuanya udah datanya. Siap-siap. Apalagi Oke, mungkin Bapak sebentar. sebelum saya turun, berarti Yesus secara etnis bukan orang Yahudi. Kan saya sudah sepakati kalau lingkup ruang sosial hidup Oke. dia iya hidup Langsung nggak bersama-sama ke poin, orang nggak? Yahudi. Langsung. Tapi Berarti secara bukan. genealogi dia tidak. Pak, kan kita bicara pakai konteks. Kalau secara konteks etnis yang dimaksud etnis adalah menurut Bapak, saya pakai pemikiran Bapak nih. Menurut Bapak etnis itu artinya adalah kehidupan bersosialisasinya ia hidup di lingkungan Yahudi. Tapi secara genealogi hubungan darah dia tidak ada kaitan dengan orang Yahudi. Kalau Maria ibunya orang bisa apa? jadi Maria itu suku Lewi. Kalau Bapak bisa nunjukkan dia orang Yehuda, silakan tunjukin datanya. Ada silsilahnya sampai Dari ke Yehuda. Dia di wilayah Yudea, bukan Yehuda. Artinya Atau dia wilayah tinggal di Yudea. Itu bahasanya yang Ya. mudah dipahami. Dia adalah orang yang tinggal di Yudea. Dan coba Pak, coba saya tanya Pak, berapa lama ya Maria tinggal di Yudea? Saya nggak tahu berapa lama. Kakak tahu Ya, berapa? kalau gitu kalau misalkannya Bapak saya tinggal di Ternate 2 tahun, kemudian saya dikatakan orang Ternate, sementara saya sudah tinggal di Malaysia, itu salah Pak. Berarti artinya dia adalah orang yang pernah tinggal di Yudea. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar Pak, biar gak ada multitafsir, salah paham dan bias dan ambigu. Ya. Oke? Saya nggak ngajarin kakak juga ya, tapi bolehlah belajar lagi secara sejarah maupun Alkitab gitu. Baik Pak, Yesus itu nggak masuk sejarah Pak. Kitab Wah. Bapak juga bukan kitab sejarah. Yesus itu tidak pernah Sejarah ada itu bukti belajar juga Yesus, arkeologinya. Kak. Yang saya tanya, oke, siapa sejarawan yang menjelaskan tentang kehidupan Yesus? Wih banyak. Wah, Bapak belajar lagi deh. Banyak. Bapak jangan nyuruh saya belajar. Bapak yang nggak ngerti definisi sejarah, siapa Pak? Satu nama sejarawan yang menuliskan kehidupan Yesus? Seperti yang Bapak tahu? Satu sejarah yang paling terkenal itu yang mengikuti. Enggak, saya nggak tanya ajaran sejarahnya, saya tanya sejarawannya. Beda Pak, sejarah dengan sejarawan beda Pak. Sejarah itu Nama adalah orangnya. ilmunya, sejarawannya adalah orang yang membawa ilmu itu dan menerapkan ilmu itu. Yang saya tanya adalah siapa sejarawan yang menceritakan kehidupan Yesus? Silakan. Kalau itu sih kita nggak itu sih. Ya sudah, kalau gitu jangan suruh saya belajar, Bapak aja yang belajar ya. Oke. Kalau saya udah siap. belajar Pak. Ya, kakak udah belajar dan pasti udah benar ya. Pak, ini gimana cara bicaranya? Kakak sudah belajar pasti sudah benar. Tidak semua orang belajar itu pasti benar. Benar itu kalau statementnya koheren dengan realitas. Bapak belajar teori kebenaran. Ada namanya teori kebenaran korespondensi. Statement kebenaran yang ada korespondensinya dengan realitas. Ada statement kebenaran yang koherens, maksudnya terkoherens dengan realitas dan fakta. Ada bukti-bukti konkret. Ada namanya teori kebenaran pragmatif. Ada namanya teori kebenaran performa. Itu Bapak pelajari. Jadi tidak semua orang yang belajar itu pasti benar. Jangankan orang yang belajar, orang yang mengajar saja belum tentu benar. Contoh Yesus. Yesus pernah nggak benar Pak? Contoh dalam kitab Lukas pasal Nggak, Yesus itu 24 orang benar kak. ada tertulis dia tidak benar. Contoh mengatakan sesuatu yang Tulisannya tidak mungkin ada. tidak benar mengenai dia. Saya yakin Yesus itu orang benar. Makanya dengar Kalau dulu, tulisan selesaikan mungkin- dulu Pak. Kalau cuman keyakinan nggak apa-apa, saya percaya. Nggak mungkin Bapak percaya, bahkan walaupun dia tertulis terkutuk pun Bapak tetap bilang dia orang benar. Saya mau tanya sama Bapak, ketika Saya Yesus menghargai melempar seorang pendapat kakak, ya. Astagfirullahaladzim. Coba kita ini udah kembali lagi kayak model awal Bapak ini. Nih,
ketika Yesus Kak, nanti saya naik lagi, Kak. Oke, bertemu, nanti saya naik lagi. ya udah naik lagi ya udah. Dengar Maaf ya, Kak. teman-teman ya. Iya, ya. Ya nggak Nanti apa-apa, enggak nggak apa-apa. kedengaran suara Kakak, ya. Iya, siap. Dengar teman-teman ya. Saya nggak mau dipotong omongan saya sehingga nanti kita dituduh memfitnah. Saya akan ulang ya. Kenapa saya katakan Yesus terindikasi tidak benar menurut Bible? Banyak sekali tertulis dalam Bible tertuduh Yesus ini seolah-olah terlihat tidak benar. Yang pertama adalah ketika dia mengutip ayat Lukas pasal 24 ayat 46. Dia mengutip sebuah ayat yang tidak pernah ditemukan dalam perjanjian lama. Memang ada beberapa kemungkinan, bisa jadi memang dia yang tidak tahu atau memang ayatnya ada tapi hilang, tapi probabilitas dia berdusta jadinya ada. Yang kedua adalah ketika dia mengatakan bahwa hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus, itu ucapan yang bahkan ditentang oleh doktrin Kristen, dan doktrin Kristen menjadi asbab dia seorang pendusta. Mengatakan sesuatu yang tidak terjadi, menubuatkan sesuatu dan gagal, itu adalah sebuah kejahatan. Makanya orang tersebut kalau ngaku nabi, dia akan dirajam dan digantung di atas pohon, matinya terkutuk. Kenapa? Ulangan pasal 18 nomor 20. Jikalau ada seorang nabi yang mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan atau nubuatannya tidak terjadi, maka nabi itu harus mati. Itu yang terjadi penggambaran dalam Bible terkait tentang Yesus. Buktinya ketika Yesus mengatakan ada di antara orang ini yang hadir di sini yang tidak akan pernah mati sampai anak manusia turun. Ternyata mati semua mereka. Nubuatannya tidak terjadi. Banyak kalau kita lihat nubuatan-nubuatan yang tidak terjadi, yang menjadi asbab Yesus terindikasi terlihat berdusta. Begitu. Ya, silakan Bang Misia, ada yang mau ditambahkan? Enggak, ngeri aja mereka buat Yesus jadi begitu ya. Kan gini, kalau mereka jadi Islam, maka mereka hanya memuliakan Yesus tanpa syarat. Karena di Islam, ketika kita katakan Nabi Yeshua itu mulia, tidak ada sepersekian detik kita menghinakan sama sekali. Kalau mereka pada saat mereka mengakui Tuhan yang mulia dan tidak pernah berbuat salah dan benar, tapi mereka percaya Tuhannya dijadikan berdosa dan terkutuk dan bahkan berdusta. Bahkan dikatakan Tuhannya menjadi anak domba untuk mereka manusia. Bayangkan, mereka manusia melakukan perbuatan terkutuk. Mereka nggak perlu bertanggung jawab dengan dosa mereka, tapi Tuhan yang bertanggung jawab atas dosa mereka. Itu sebenarnya bukan menurut Yesus, tapi kemauan mereka. Karena pada akhirnya kita melihat menjadi Kristen secara filosofi, filsafat esensial hanya akan mengajak orang untuk tidak perlu bertanggung jawab dengan kejahatan yang dia lakukan. Karena ketika kau menjadi Kristen, kau cukup merasa tenang bahwa dosamu sudah ditebus Tuhan, sehingga kau tidak perlu lagi membalas kebaikan orang lain karena kau tidak butuh kebaikan-kebaikan, cukup kau imani saja. Begitu. Ini mengerikan sekali. Jangan bilang agama tidak mempengaruhi perilaku. Agama mempengaruhi perilaku, walaupun tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Seperti itu. Wow, harus belajar itu. Ngeri. Semakin belajar Bible, semakin kita terbuka otak kita. Iya. Semakin kita sadar Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam Quran itu tidak pernah disebutkan Nabi Isa itu Bani Israel. Kecuali memang kalau nggak salah itu ada hadis begini, nasab seseorang itu kepada bapaknya kecuali Isa putra Maryam dan Fatimah. Berarti sebenarnya dalam pandangan Islam silsilah Nabi Isa itu jalurnya ke Sayyidah Maryam. Fatimah siapa, Rik? Fatimah itu anaknya Nabi Muhammad SAW, putri Rasulullah. Jadi silsilahnya nggak masuk gitu? No, maksudnya kan gini, kalau sebenarnya mengikuti nasab laki-laki harusnya kan yang sampai ke Rasulullah itu anak dari anaknya Rasulullah yang laki-laki, tidak masuk anak perempuan. Tapi Fatimah pengecualian. Makanya ada istilah keturunan Rasulullah. Sebenarnya secara nasab itu ke ayah. Makanya ada Rifaya di putri binti Yadiman, Mesia bin Cahyono, kan gitu. Jadi orang-orang Yahudi juga nasabnya ke bapak ya? Iya, ke bapak. Makanya kalau di Yahudi itu hampir sama dengan orang Arab. Cara mereka menjaga nasab dengan menyematkan nama bapak, nama kakeknya lagi di nama mereka. Yusuf bin Joseph,
Yosef Baraba atau apa gitu, itu gelar lah, nama kaunia ya. Yesus Baraba, anak Bapa, itu gelar. Tapi kalau Yesus bin Joseph gitu, Tapi Yakobus bin Zebedius gitu. Zionis yang ada di Israel ini mereka nggak ini ya, nggak punya ini ya. Itu sudah nggak murni lagi lah Kak. Gimana mau dikatakan murni? Mereka saja sudah berdiaspora. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.